Ya, udah. Lagi ya, ke materi lagi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu sifat dasar pereaksi, temperatur, adanya katalis, dan konsentrasi bereaksi. Selain dari laju reaksi, tergantung pada order reaksi. Nah, ini yang menjadi pokok dari pembicaraan kali ini. Order reaksi itu jumlah semua eksponen atau pangkat dari konsentrasi pada persamaan laju reaksi. Contoh, 2N2O5, 4NO2 plus O2. Nah, ini kenapa nggak pangkat 2, Bu? Tidak, karena mungkin mekanismenya itu adalah N2O5 menumbuk suatu katalis menjadi NO2O5 katalis aktif. Baru dia menumbuk N2O5 yang non-katalis. Nanti katalisnya lepas, gitu ya. Jadi hanya tergantung pada 1 mol N2O5. Sehingga laju reaksinya K kali konsentrasi N2O5. Pangkatnya berapa di sini? Pangkatnya 1. Jadi orde 1. Gitu ya. Masih ada yang masuk? Silahkan. Nah, lalu yang ini 2NO2 menjadi 2NO plus O2. R-nya KCNO2 kuadrat. Ini pangkatnya berapa? 2. Berarti order reaksi 2 gitu. Ya. Di sini juga R, K, CH2, C yodida ya. Ini pangkatnya berapa? 1. Ini pangkatnya 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi order 2. Gitu ya, paham ya? Di SMA udah pernah ya adik-adik ya? Udah pernah waktu kelas 2 kalau nggak salah. Ya. Ya adik-adik. Udah pernah ya di SMA? Ya, Bu. Ya. Di mungkin kimianya Bu Wahyu juga, Anor tuh juga udah. Nah, sekarang rumus-rumus kecepatan reaksi. Reaksi order 0. Biasanya reaksi katalis nih. Ya, mekanisme reaksi katalis. A jadi B. Jadi R itu ditentukan oleh tumbukan katalisnya, bukan oleh reaktan atau produknya. Ya, jadi R itu adalah perubahan laju reaktan per waktu hanya sama dengan K. Gitu ya. Ini adalah ordinal karena konsentrasinya nggak ada nih, ordinal. Lalu kalau ini saya bawa ke sini ya, ini dt-nya saya bawa ke sini, lalu saya integralkan, dapatnya ini min dCA, CA0 per CA, K kali dt. Integralnya dCA kan CA, gitu kan? Tapi dari CA min CA0. Ini K dari T1 min T0, gitu ya. Initial condition, jadi ini IC, gitu. Pada saat T0-nya itu 0, maka CA kan sama dengan CA mula-mula. Jadi kalau diisikan di sini, ini menjadi CA0, CA0, 0 ya, jadi tidak masalah. Jadi ini tetap CA min CA0 min KT kali T, ya, T0-nya 0. Sebetulnya kan integral itu ada konstantanya, tapi karena ini kalau diganti CA0, CA0 kan 0. Jadi K kali T kan juga 0 gitu ya, jadi konstantanya 0. Nah, maka persamaannya menjadi persamaan ini. Ya. Nah, kalau saya buat begini, nah ini menjadi persamaan linear, ya, garis lurus dengan ini slope, dengan ini intercept. Kalau saya gambarkan akan seperti ini, ya. CA0 turun, interceptnya positif. Nah, tapi slope-nya negatif, berarti turun. Ya.
rumus yang lain orde 1. Contoh reaksinya seperti ini ya. A menjadi B plus C. Paham ya yang orde 0 tadi? Orde 0 bisa dipahami. Ya, ya. Bisa, Bu. Sekarang orde 1. Orde 1 itu ditinjau dari reaktan min dCA per dt, ditinjau dari produk dCB per dt, dCC per dt. Lalu saya buat gini ya. Lalu T-nya biasa saya pindah ke sana, CA-nya pindah ke sini. Ya. Lalu saya integralkan. Nah, dCA per CA integralnya kan ln CA kan? Ln CA. Belum sampai integral ya matematikanya. Baru sampai diferensial. Udah paling belum ya? Sesudah ITS ya, baru integral. Nah, ln CA min K1T. Ya, kalau ini CA min CA0, berarti ini T1 min T. Ini ada kondisi nih, inisial kondisi. Pada T0, CA sama dengan CA0. Ya, jadi konstantanya ln CA0, gitu kan. Nah, ini kan konstantanya berarti CA sama dengan ln CA0 min K1 T-nya 0. Jadi konstanta akan sama dengan CA0, gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi ln CA min ln CA0 min K1 T, gitu ya. Tapi kalau sudah ada batasnya CA, CA0, T min T1 min T0, T0-nya sama dengan 0, ya sudah. Ya, bisa langsung seperti ini. Ya. Sehingga ini kalau dibuat garis lurus, ini juga garis lurus. Hanya mungkin gini, ini ln CA, ya. Lalu ini juga slope-nya ini waktu, ya. Slope-nya akan begini. Nah, ini ln CA0, ya. Ini segini, intercept-nya ini ln CA0. Terus ini slope-nya jelas garis miring, min negatif. Ini min K, gitu ya. Nah, kalau dibuat persamaan eksponensial, CA sama dengan CA0 E min K1 kali T. Ya, kita pindah sisinya. Nah, seandainya CA ini fungsi konversi, kita berikan dalam fungsi konversi, maka kan seperti ini, orde 1. Konsentrasi mula-mula A, misalnya A. Setelah waktu T, zat A bereaksi X. Jadi sisa zat A atau yang tidak bereaksi itu A min X, karena X yang bereaksi. Ya. Sehingga konsentrasi CA itu adalah D A min X. Ya. Diikuti dengan T. Jadi setiap perubahan T, perubahan konsentrasi. K, CA, A min X. Nah, kalau ini saya bawa ke sini, sekali lagi, ini lalu K, dt ke sini, ya. Maka kalau saya integralkan, ini ln A. Jadi kan kalau ini bisa menjadi begini. D, A min X, tinggal sininya kasih min, ini A min X, ya. Ini kan berarti sama dengan min DU per U. Jadi sama dengan ln U, gitu kan? Nah, ini jadi sama dengan ln ini. Ayo matematiknya. Ya, kalau belum dapat integral di SMA itu kemarin agak kacau karena ada beberapa SMA yang sudah mendapat integrasi, tapi ada beberapa SMA yang belum. Ya, sehingga kalau mau buat soal kemarin SBM dan Mandiri itu agak
kebingungan kita tim pembuat soal ya, karena ternyata survei di SMA itu tidak sama. Nah, jadi integral ini kita akan ulang nanti di matematik mungkin sesudah ITS ya. Nah, sekarang baru matematiknya UAS. Tapi kalau adik-adik yang kimia fisika tentu sudah matematikanya sudah ya. Jadi ini K, T kali konstanta. T 0, X-nya 0. Konstantanya tentunya tinggalan A kan. T-nya 0, ya, X-nya ini 0. Karena belum ada yang bereaksi. Nah, maka persamaan ini menjadi ln A min X KT ln A. Lalu saya pindahkan ke sini, ini jadi positif, yang ini negatif, maka ini ada di bawah. Ini ya, terus min KT. Sehingga kalau dibuat eksponensial, yang bereaksi itu berapa? Seperti ini. Ya. Nah, ini juga menjadi dasar nanti. Ya. Jika diintegrasikan antara waktu T1, T2 akan dapat seperti ini. Nah, ini orde 1. Nah, jelas orde 1 baik dalam bentuk konsentrasi mau dalam bentuk zat yang bereaksi. Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Jelas ya? Nah, sekarang jika konsentrasi A itu menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula, maka ini sering dinamakan waktu paruh. Ya, waktu paruh adalah waktu yang digunakan untuk reaktan bereaksi menjadi setengahnya. Reaksi setengahnya, gitu boleh. Ya, berarti yang persamaan ini, ln ini kan bisa digantikan CA ya tadi ya. Ln yang ini. Ln CA per CA0 min K kali T gitu kan. Nah, ini kita ini ln CA CA0 min K kali T. Ini kan setengah CA0. Yang bereaksi setengahnya, ini waktu setengahnya. Nah, kalau ini saya coret berarti ln setengah min K kali T setengah. T setengah ya ini kalau dalam bentuk ln gitu ya, ini pangkat K pangkat di sini ya, atau ya ini minnya saya bawa ke sini, jadi bisa min ln setengah atau ln 2 gini ya, ln 2 sehingga T setengah ln 2 dibagi K ini. Nah, ternyata waktu paruhnya hanya fungsi K, tidak fungsi konsentrasi untuk orde 1. Ini orde 1 ya. Baik, saya lanjutkan ke orde 2. Orde 2 ini ada dua jenis, yang R sama dengan K CACB atau R sama dengan K CA kuadrat. Nah, coba kita bahas dua-duanya. Yang ini konsentrasi mula A dan konsentrasi mula-mula B mol. Pada waktu T, X mol A dan B telah bereaksi membentuk produk. Ya. Nah, sekarang berarti kalau saya tinjau dCA per dt ini, ya, saya tinjau yang ini. Dari A-nya aja yang saya tinjau, produk, ya. Ini kan reaksinya A plus B jadi produk. Boleh ditinjau A atau ditinjau B. Biasanya ditinjau pada spiriting agent. Jadi yang menentukan. Kalau B berlebihan berarti ditinjaunya A. Kalau A berlebihan ditinjaunya B. Bisa gitu. Nanti bisa jadi orde 1 semu
atau ini DCA per DB. Nah, kita tinjunya yang separating itu CA, misalnya A, gitu ya. Ditinju B juga nggak apa-apa. Nanti ini B min X, gitu ya. Jadi, kalau dalam bentuk yang bereaksi, maka CA itu kan sisanya. A ini mula-mula, ini yang bereaksi. Sisanya min DCA per DT turun. Kenapa? Karena ini adalah reaktan. K ini konsentrasi A, CA, ini konsentrasi B, CB. Kalau saya pindahkan ke DT gini ya. Ini kalau saya ambil DX maka negatifnya hilang kan. DA min X sama dengan DX min DX gitu kan. Negatifnya hilang karena negatif kali negatif. Ini K kali T. Terus saya integrasikan. Ini membentuk integral parsial. Adik-adik udah pernah kan dapat integral parsial? Ini dipecah. Jadi integral A dibagi A min X dx, integral B dibagi B min X dx. Lalu kita cari gini, akhirnya dapat konstanta. Ya, konstanta bahwa X sama dengan A itu akan sama dengan ini, dan B ini sama dengan ini. Nah, lalu ini kita gantikan ke sini. Ya, ini kita gantikan ke sini, yang persamaan tadi. Ini kita gantikan, A-nya ini kita isi, B-nya ini kita isi. Kita keluarkan A min B, A min X, A min B, B min X, gitu ya. Nah, sebentar, saya jawabnya. Lagi kuliah. Tapi gimana? Udah, Pak Adi. Oh ya. Iya. Iya. Ya. Jadi kita bisa masukkan di sini sehingga integral ini kan dx A min X kan bisa dibuat tadi seperti dA min X per A min X, tapi negatif. Ya, negatif. Lan A min X, yang ini juga negatif. Min lan B min X. Sehingga ini negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, jadi di bawah. Nah, seperti ini integralnya, lalu kita masukkan. Jadi seper A min B lan A min X, B min X sama dengan K kali T konstanta. Nah, lagi T0, X-nya 0. Berarti konstantanya seper A min B lan A per B. Nah, sehingga menjadi ini. Seper A min B lan A min X dibagi B min X sama dengan K kali T plus seper A min B lan A per B. Kalau ini saya gabung ke depan, yang lan sama lan menjadi bentuknya ini. Ya, menjadi bentuknya ini. Ini hanya matematik. Integrasinya harus hafal. Ini integral parsial ya, pecah rasional. Integral pecah rasional, bukan parsial. Pecah rasional kelihatannya. Nah, waktu paruhnya gimana? Waktu paruh itu lan ini kan X-nya itu setengah A. Ya, jadi ini setengah A, ini juga X-nya setengah A juga ya. Nah, ini begini lan waktu paruhnya sama dengan lan setengah min K kali T setengah. Lan 2 K T pangkat setengah jadi lan 2. Itu paruhnya. Jadi T setengah masukkan
X-nya itu setengah A. Ya. Sehingga menjadi ini. Oke, jadi untuk orde 2, waktu paruhnya itu harganya pasti ln 2 gitu. Ya, angkanya. Tidak fungsi K, tidak fungsi konsentrasi. Nah, kalau T setengahnya A gitu, berarti saya masukkan ke persamaan yang T sama dengan ini, ya. Ini D setengah A, ini B setengah A yang tadi, seper KT ln B min ini kan seper K A min B ln B 2B min A. Ini T setengahnya A, T setengahnya B, ini. Orde bentuk yang lain, ini bentuk orde 2 yang lain, RKCA kuadrat. Ya. Ini bisa digantikan A mula-mula, X itu A yang bereaksi, sehingga begitu gini, konstantanya seper A, sehingga modelnya gini, lalu kita jumlahkan, ini seper A min X min seper A KT, ya, kita kalikan di sana A min X, di sini min A min X gitu, per A min X gitu kan. Nah, ini KT. Jadi ini bisa A min A plus X habis, ini tinggal ini. Ya. Nah, waktu paruhnya T setengah X setengah A, K A setengah A, dan K kali A, gitu kan. Nah, ini waktu paruhnya. Nah, kita coba contoh soal. Misal reaksi perurean nih, A jadi B plus C. Merupakan reaksi orde 1, berarti KCA ya. Pada T 20 menit, itu 40 A terurai. Nah, bereaksi. Bagaimana susunan campuran setelah 40 menit? A-nya tinggal berapa, B terbentuk berapa, C terbentuk berapa, gitu ya. Setelah berapa menit campuran mengandung ketiga zat dalam jumlah mol yang sama. Mol A sama dengan mol B sama dengan mol C. Oke, kita jawab ya. A jadi B plus C. Pada 20 menit, 40% A bereaksi, gitu kan. X sama dengan A yang bereaksi. A mula-mula itu A, gitu. Misal kita asumsikan. Nah, ini Anda lihat, Anda uraikan di atas, ya. Terus dapat ini. Tadi benar nggak? Orde 1 KCA. Kita lihat di atas tadi. Kok bisa muncul? Itu dari peruraian orde 1. Ya. Orde 1 yang CA. Nah, ini orde 1 kan dapat ini. Ln CA dibagi CA0 sama dengan min K1 kali T. Gitu kan. Nah, sekarang kita tarik ini ke bawah. Tadi, tadi soalnya orde 1 kok ya. Jadi ya, ini hasilnya akhir. Ya toh? Rumus dasarnya tadi dari peruraian tadi, dari peruraian laju reaksi, dapatlah ini. Ya, CA CA0
Minnya saya bawa ke sini, min KT gitu, biar bisa dibalik ini. Jadi CA0 min CA, karena minnya itu dihilangkan. Ini kan berarti pangkat ln CA, CA0 negatif 1 gitu ya. Nah, itu bisa dibalik ya. Nah, awalnya A, sesudah bereaksi A min X KT. Berarti ln A min 0,4 A bereaksi 40% kan? K1 20 waktunya. Sehingga K1 dapat ini. Harga K, kecepatan reaksi, itu hanya ditentukan oleh tekanan dan suhu. Jadi kalau suhu tidak berubah, anggap reaksi di sini suhu tidak berubah, maka harga koefisien kecepatan reaksi itu tidak berubah. Ya. Karena orde 1 hanya per waktu gitu ya, satuannya adalah per waktu. Oke, waktunya 20, ini sekian. Nah, sekarang untuk waktu 40 kan kita tetap menggunakan persamaan ini. Nah, waktunya 40. Kita masukkan 40, harga K-nya kan tetap. Ini tadi kenapa 5/3, Bu? Nah, ini kan hasilnya 0,6. 0,6/10, 5/3 gitu ya. Nah, jadi bisa 5/3, ini 40 waktunya. Nah, ln A min X 20, ln 5/3, karena ini sama ini coret. Ya, 2. Sehingga bisalah menjadi persamaan linear begini. X-nya bisa ketemu 0,464 bereaksi. Jadi 0 pada saat 40 menit itu A yang bereaksi sebanyak 0,64 A, gitu kan? A yang tidak bereaksi 0,36 A. Terbentuk B 0,64 A. C 0,64 A. Kalau mau dicari perusahaannya ya ini dijumlah. 0,36, 0,64, 0,64. Lalu fraksinya, fraksi molnya ya tinggal 0,36 A bagi total A tadi. Kali 100%. Ya, ini totalnya dijumlah. Berapa mol? Gitu ya. Ini Ibu belum jumlah lah, bisa dihitung sendiri. Lalu pertanyaan yang B itu mol A, mol B, mol C bergabung. Berarti A min X kan sama dengan X, ya toh? Ini A dikurang yang bereaksi, A sisa, itu sama dengan X, ya. X gitu ya. X itu kan ini tadi misalnya mol A yang bereaksi itu X, berarti mol B terbentuk X, mol C juga X gitu ya, karena koefisiennya satu-satu semua itu ya. Berarti A yang bereaksi itu X. Nah, kalau A X itu bereaksi setengah A itu menjadi waktu paruh. Waktu paruhnya tadi adalah ln 2 per K, gitu. Ln 2 per K. Nah, ini berarti ln 2 ini K-nya, nah berarti 27,14 menit. Kalau dia ini kan 2 kan. A ini 2X. Gitu kan. Nah, berarti X itu menjadi setengah A. Kalau X menjadi setengah A itu kan berarti waktu paruh kan. Separuhnya A. Ini berarti waktu paruh. Maka dicapai mol A, mol B, mol C itu ternyata sama jika A
bereaksi setengahnya ini. Nah, bereaksi setengahnya dengan waktu 27,14 menit. Itu ya adik-adik ya. Iya, karena ini konstantanya satu semua kok. Gitu. Ini A jadi B plus C gitu. Jadi kalau ini bereaksi setengah, ini terbentuk setengah, ini setengah. Ya memang ya. Kalau A-nya itu bereaksi setengah, berarti kan sisanya 0,5 A. Ini terbentuk juga 0,5 A. Karena cuma satu-satu, terbentuk C juga 0,5 A. Benar nggak sama? Jadi sama mol A sama dengan mol B, sama dengan mol C, ini kan B, ini C, itu jika A bereaksi setengah. Berarti kalau A bereaksi setengah itu sama dengan waktu paruh. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai contoh soal ini? Ada adik-adik? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Belum Ada kan? belum, Bu? Ya. Kalau gitu ini contoh kedua. Reaksi A menjadi B plus C bukan reaksi orde 1. Setelah 10 menit, 60% A berurai. Berapa persen A masih tinggal setelah waktu 20 menit? Berapa waktu paruh? Oh, ini kayak tadi, biasa ya. X0 orde 1 ini. Oke, masukin. K-nya dapat. K ini tidak berubah selama suhu tidak berubah. 20 menit kita masukkan, dapatlah A yang bereaksi. Sekian, 0,8 A. Jadi A tinggal 1 dikurangi 0,84, 0,16 A. Kalikan berarti tinggal 16%. Terus waktu paruhnya adalah gini kan, T setengah paruh orde 1 itu ln 2 per K1. Ln 2, ini K-nya. Sehingga dapat ini. Ya. Tadi kayaknya saya ada yang keliru loh, Dek. Ngetiknya. Makanya itu min K kali T setengah. Dan 2 ini kurang K ya. Ini orde 1. Ya. Itu tadi contoh soal ini tidak masalah ya. Waktu paruhnya 7 menit 33 detik. Lalu contoh soal berikutnya itu KUH dan bila dicampurkan larutan 0,04 nitro dan 0,005 NaOH, maka dalam berapa menit 90% nitroetan telah bereaksi. Oke. Nah, ini kan di orde 2 yang K R K CA CP ya. Ini diganti A min X, ini B min X. Hasil akhirnya ini ya. Nanti dicek lagi di atas. Ya. X-nya 0,9 dari awal ini, 0,9 dari CA0. 0,04, 0,036. Jadi K2 ini A min B, A mula-mula 0,05, B 0,05, ini 0,04 ya. Lalu ini kita masukkan 0,05, A-nya 0,04, nah X-nya 0,036. Kita masukkan di sini, dapatlah waktunya sekian.
2 menit 40 detik. Itu untuk bereaksi dengan A bereaksi 90%. Gitu ya. Waktunya 2 menit 42 detik. Untuk reaksi orde 2 yang ini, yang setengah umurnya T20. Kalau yang DCA per kuadrat ya, masih tinggal setelah 30 menit. Oh, ini yang soal kedua. Jadi ini ada soal, oh ya, pertanyaannya ya gitu, waktu aja. Lalu ini 2A, ini A, waktu setengah umurnya 20 menit. Berapa saat A masih tinggal 30 menit, berapa waktu diperlukan supaya saat A tinggal 25%. Ini waktu paruhnya, ya. Nah, ini bisa, ini dikasih 20 menit, ini A, ini K2. Ya, jadi K2-nya masih bentuk fungsi A ya, fungsi CA0 mula-mula. Setelah waktu 30 menit, ini kita masukkan, ini memang dari orde 2 ya. Lalu ini kita masukkan ya, K-nya, ini harga K, ini adalah waktu ya. Ini masukkan, maka akan dapat persamaan bahwa X-nya itu 3/5A. Nah, set A tinggal 3/5A berarti 2/5A. 2/5A dibagi A kali 100% 40%. Jadi A tinggal, A yang tidak bereaksi itu 40%, A yang bereaksi 60%. Nah, saat A tinggal berapa? 25%, ini waktunya berapa? Kalau saat A tinggal 25%, berarti yang bereaksi 75%. Ya udah, ini kan K-nya tetap, karena K itu fungsi suhu, ini suhunya dianggap tetap. Maka dapatlah T-nya 60. Ya. Itu berikutnya juga ini mudah. Nggak ada 3 mol A, 25 dicampur dalam satu ruang vakum. Volumenya ini, temperatur ini, maka setelah 90 menit akan membentuk zat C sebanyak 1,5. Nah, berapa harga K? Nah, ini kan K, CA, CB ya. R sama dengan K, CA, CB, gini kan. Nah, ini hasil akhirnya kan begini. Saya nggak usah nguraikan lagi, di atas tadi sudah. A-nya itu mula-mula 0,03, B-nya 2 mol per liter ya. Ini per, oh ini 100 liter. Kalau per liternya ya dibagi 100. 3 dibagi 100, 2 dibagi 100. Karena per liter. Di soalnya per 100 liter. Jadi T 20 menit, X-nya 1,5 mol per liter ya. Bagi 100 karena tadi pas 100 liter ya. Ini per liter. Sekian, kita masukkan semua. Nah, dapatlah harga K ini. K itu fungsi suhu tidak berubah. Jadi kita masukkan untuk yang pertanyaan B, ya, K-nya tidak berubah ini. Pertanyaan B itu bagaimana proses masing-masing zat setelah 40 menit. Waktunya 40 menit. Ini harga K-nya ya. Ini K, ini T, itu seperti biasa ya. Ini kita masukkan, ternyata ini A yang bereaksi, A yang bereaksi itu
1,8 mol. Jadi A-nya sisa sekian, B-nya ditambah yang B-nya juga sisa sekian, C-nya terbentuk. A plus B jadi C, ya. Jadi ini kandungannya. Lalu ditanya yang C itu setelah berapa menit tekanan total menjadi 1,05 atm. R sekian, ya. Ini PV NRT, P-nya tahu, ya. Volumenya 100 liter, N-nya yang ditanyakan, R, T-nya 400. Sehingga tekanannya menjadi sekian. Nah, 1,75. Nah, udah. Ini dicari waktunya. Ini ketutup ini. Ya. Saya kira nggak susah, Dek. Asal Anda paham menguraikan tadi orde 1, orde 2, ya. Orde 2 ada 2 bentuk, orde 1 ada 1 bentuk, dan orde 0. Dalam bentuk konsentrasi dan dalam bentuk X atau mol yang bereaksi, gitu ya. Tidak susah. Ada yang ditanyakan sebelum saya pindah ke materi lain? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Saya stop dulu. Ini bentar. Nah, ini sama. Jadi ini saya mengacu di bukunya Bedunjung, hanya mungkin ada keterangan-keterangan gambarnya. Kalau tadi Ibu tulis tangan tulisannya Ibu, itu juga setelah membaca literaturnya, lalu Ibu ringkes tadi, ya. Nah, ini kalau ini kayaknya plek di literaturnya, ya. Nah, di sini ada tambahan, yaitu Ibu, maaf, share screen-nya belum muncul. iya. Nah, ini yang atas-atas, Dek, ini sama dengan yang ringkesan Ibu tadi, ya. Kinetika reaksi mulai reaksi orde 1, gitu ya. Ini lalu ini ada tambahan teori sebetulnya. Penentuan orde reaksi itu 1, 2, dan seterusnya. Yang pertama metode integrasi. Tadi sudah kita lakukan ya, metode integrasi dari konsentrasi reaktan maupun produk. Yang kedua, metode reaksi awal reaksi. Ini biasanya di percobaan. Jadi di percobaan ada data terus kita coba-coba. Ya, ada data kita coba-coba. Pangkat berapa? Orde 1 atau orde 2 atau orde 3. Jadi ada data. Tadi kan kalau orde 1 tahu plot fungsi CA per T, ya. Nah, nanti ketemu harus berupa garis lurus. Kalau orde 2 tadi len CA0 fungsi dari T juga, tapi interceptnya len CA0, gitu kan. Nah, itu kita coba-coba kan. Setelah kita coba, harus yang berupa garis lurus, itu maka baru itu yang cocok. Oh, ternyata orde 2, oh orde 3. Jadi ini biasanya dalam penelitian. Jadi penelitian waktu kalikan perubahan CA. Nanti ada seminar nanti Mbak Sheila itu nanti membahas kinetika dari suatu reaksi
eh, reaksi ekstraksi minyak serai. Jadi kalau Anda minyak serai kan biasanya bilang yield ya atau rendement. Ini kita meninjau kinetikanya. Memang reaksinya sulit, kita ganti-ganti solvent untuk setiap 1 menit, 2 menit. Bayangkan 1 menit ambil sampel, 2 menit ambil. Terus kita harus lari ke UII karena dia bisa ngecek konsentrasi yang kecil. Kita nggak punya alatnya, sayang ya. GCMS kita nggak lengkap. Akhirnya nggak cocok deh. Ke UII itu alatnya ada, tapi SDM-nya mungkin nggak bagus, jadi kurang ini. Lalu kami simpan, kami larikan ke ITB, ke PAU ITB. Nah, di PAU ITB baru didapat hasil yang betul-betul bagus. Nah, ternyata itu ordenya cocok dengan orde 1 non-linear. Padahal orde 1-nya tadi linear ya. Kita hanya belajar yang linear. Nah, nanti ternyata orde 1 non-linear. Nah, silakan adik-adik kalau habis ini mau lihat seminarnya boleh. Gitu ya. Ini secara ini. Secara waktu paruh tadi, sudah ya, kita sudah ada soal yang, dicari dulu lah dari waktu paruhnya, dapat harga K, K-nya bisa untuk mencari yang lainnya. Ya, laju. Metode diferensial juga ini sama kayak tadi, ya. Ini, dah reaksi kompleks. Nah, sekarang dilihat dari reaksinya. Kalau reaksinya reversible, bolak-balik seperti ini, maka ada laju reaksi ke kanan, ada laju reaksi ke kiri. Ya, ini ke kanan, ke kiri. Jadi persamaannya kan seperti ini. Ya. Kalau reaksinya paralel, A membentuk B, A membentuk C, K1, K2, maka lajunya ditambahkan K-nya. Karena sama-sama dari peruraian A. A-nya kan berkurang. Ya. Berkurangnya untuk 2 reaksi, jadi disamakan. Nah, ini diintegrasikan, dapatnya harganya ini. Ya. CA fungsi eksponensial ini, CB fungsi eksponensial ini. Lalu kalau reaksinya berurutan, A jadi B, B jadi C. Berarti min dCA per dt itu KCA, ya, ini. Lalu CB-nya ada K2 ditambah dengan KCA 1. Ini. Nah, DCB sama dengan ini. Mesti masih fungsi CA0 karena di awalnya adalah CA0. Ini hanya bentuk rumusnya, memang Anda harus bisa menurunkan sendiri ya. Nah, ini fungsinya untuk konsentrasi A ini akan turun, konsentrasi B naik turun, konsentrasi C akan naik ya. Lalu konstanta laju reaksi dengan fungsi T. Fungsi T itu diberikan oleh persamaan Arrhenius. A ini faktor frekuensi atau faktor tumbukan. Min E ini adalah energi aktivasi. RT, R konstanta gas ideal. T ini adalah suhu. Ya, harga K dicari dari persamaan Arrhenius kalau fungsi T. Ya. Ini akhirnya dapat dari ini. Kalau A itu adalah faktor tumbukan, dicari dari difusitas A ke B, ini sudah rumusan, ya. Nanti faktor DAB ini bisa dicari dalam bentuk tabel. Tapi kalau nanti Anda sudah mengambil TPD semester 4 nanti, ini dihitung, ya. Tapi kalau sementara ini bisa dicari dengan bentuk tabel, gitu ya. Nah, nanti saat TPD, dasar pertama itu menghitung difusitas ini. Itu bab 1. Ya, karena ini menentukan dalam kecepatan difusitasnya. Gitu, ya. Semester 4. Ketemu saya lagi. Ini, ya. Nah,
Kalau kemarin matematik ketemu siapa ya, Dek? Pak Purwo? Iya, Bu. Pak. Halo? Iya, Bu. Ada yang kelas saya nggak? Nggak ya? Saya, Bu. Oh, ada. Ya wes, jadi nggak bosen loh. Nanti ini ketemu saya. Nanti TPD ketemu saya semester 4. Semester 4 tuh TPD dan termo mesti ketemu. Ya toh? Nanti semester 7 ketemu lagi PPK. Ya, bosen ya? Enggak, Bu. Moga-moga enggak berani aja bilang bosen gitu ya. Ya, ini energi aktivasi itu ini loh. Energi yang pertama kali dipunyai oleh zat itu untuk melakukan reaksi atau untuk menghasilkan produk gitu ya. Nah, ini A plus B jadi A. Ini puncak itu adalah di sini, energi aktivasi ini di sini. Ya, EA. Nah, tapi kalau reaksinya kompleks, kadang seperti ini. Ini kan reaksi ke kanan, reaksi ke kiri. Nah, ke kanannya kadang hanya separuh, ke kirinya 1. Penambahan katalis itu akan menurunkan energi aktivasi, jadi bisa lebih berkurang lagi. Gitu ya. Jadi, menurunkan gini, misalnya untuk awal reaksi A menjadi B, itu sekian BTU ya, energi itu kan BTU per mol per waktu gitu, 50. Tapi kalau ada katalis, itu untuk langsung bereaksi ketika energi aktivasinya itu hanya 10 gitu ya. Jadi dengan Anda punya energi aktivasi 50, Anda lebih cepat untuk bereaksi. Sehingga penambahan katalis itu akan mempercepat reaksi karena dia menurunkan energi aktivasi. Energi yang mula-mula harus disiapkan untuk suatu reaktan itu bereaksi membentuk produk gitu ya. Jadi seperti saya dengan Anda, energi aktivasinya kan mungkin masih banyak Anda daripada saya. Begitu harus disuruh mengingat hafalan nama 1 sampai 30 gitu, saya waduh semalam suntuk ngapalin, mungkin Anda berapa detik udah hafal. Ini terbukti dari kemarin ketika Ibu harus pelatihan, yang kemarin saya asinkron itu sebenarnya karena saya pelatihan, itu saya diadu sama yang usianya muda. Jadi saya diadu oleh usia yang masih dosen muda yang masih 24, 25 gitu. Lalu si pelatihnya tanya, Ibu usia berapa? 58. Aduh, ini universitas tuh nggak bijak. Harusnya usia itu nggak bijak. Sebetulnya usia seperti itu tuh sudah nggak perlu kursus. Karena untuk seorang auditor itu kan hanya 3 tahun sekali ya memeriksa. Jadi kalau usia Ibu tinggal 7 tahun tuh punya 2 kali kesempatan mengauditor. Itu kan rugi. Padahal biaya untuk mengkursuskan saya menjadi auditor itu kan mahal banget. Saya memang sudah auditor lama, tapi untuk sertifikat yang apa. Nah, untuk meningkatkan sertifikat itu biayanya mahal gitu. Nah, ternyata juga benar. Ketika harus menghafalkan undang-undang gitu, yang muda-muda tuh cepet banget. Ibu tuh sampai jam 2 malam, sampai jam 3 tuh nggak hafal-hafal. Akhirnya sampai masuk angin betul. Nah, ketika ujian ya nilainya nggak bagus. Ibu 80, yang muda-muda itu bisa 95, bisa 100, ada yang 100, ada yang 95, Ibu ngelus dodol.
ya Allah, ternyata daya pikir saya itu drop turun gitu ya. Nah ini juga sama dengan energi aktivasi. Nah itulah, itu terbukti dari energi aktivasi. Kalau sudah kayak saya ya energi aktivasinya itu rendah. Jadi kalau untuk menghafal dibutuhkan energi aktivasi yang banyak, saya pasti lajunya rendah. Gitu. Kecuali ada kayak gini, ada kayak katalis ini, atau ada katalis yang bisa untuk ibu sehingga energi aktivasi yang dibutuhkan untuk menghafal tadi turun. Tapi kan nggak ada kalau untuk kita. Ya paling katalisnya dengan makan bergizi, ya. Tapi itu pun tidak bisa menjamin karena memang faktor usia itu menurunkan energi aktivasi dari kita. Terlihat juga kalau kita diukur dengan termodinamika, entropi kita itu naik. Jadi kalau tubuh kita entropinya naik, itu artinya onderdil di dalam kita, baik jantung, paru-paru, apa itu mulai melemah. Ya, nah itu sangat susah sih kalau bilang herbar-herbar itu bisa mau ini ya enggak lah. Faktor usia itu memang menaikkan entropi, melemahkan mesin-mesin kita. Itu sudah ya mungkin ada yang hanya memperpanjang gitu ya. Atau mengurangi turunnya atau mengurangi naiknya entropi gitu ya. Itu bisa. Jadi ini contoh soal ada. Inilah hasil penelitian. Jadi pada ini sekian, ini sekian, ini data-data pengamatan. Lalu dicoba orde 2. Orde 2 kan fungsinya kayak gini. T fungsi ini harus berupa garis lurus. Ternyata berupa garis lurus dengan slope-nya kan memang 0. Ini intercept-nya 0, slope-nya ini bisa dihitungkan. Ini dicoba-coba kan, orde 1 dulu bisa nggak lurus. Nah ini ibu langsung aja orde 2 tembak, ternyata lurus gitu. Ya, ini yang percobaan dengan percobaan. Ini biasanya untuk penelitian kok. Yang begini, kalau yang untuk hitungan jarang. Biasanya untuk penelitian. Nah, jadi adik-adik ini materi kinetika reaksi yang terakhir. Nah, ini Ibu ada beberapa contoh soal, ada 10. Ini saya ini ada Explorer. Ya. Sudah saya share nih, ini ada 10. Dan sudah saya ada jawabannya di sini. Ya. Adik-adik tinggal pelajari. Ya, pelajari, besok kita kuis ya, gitu. Baik Bu. Ya, nggak usah saya jelaskan ya, bisa dipelajari sendiri ya ini ya. Bisa Bu. Nah, nggak susah kok, gampang. Sudah ada ini. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Oh ini belum saya share ya. Ini ada 10 soal ya adik-adik. Ini contoh soal. Ada 10. Oh ini yang materi tadi. Yang contoh soal sudah saya share kok di ini. Ya Bu. Di Sepada ya. Nah. Ada pertanyaan enggak? Kalau dari saya cukup jelas Bu. Oh, sudah jelas ya. Jadi tinggal Anda pelajari, itu tanggung jawabnya. Nah, besok kuis harus ikut karena kuis itu menjadi nilai. Sekarang kita itu nilainya malah banyak di tugas dan kuis. Kebetulan kan Ibu kimia fisika baru ngasih tugas besaran ya kemarin. Enggak jadi? Belum ya, Dek? Belum sih Bu. Nah, ya ada tugas sih, 2 tugas yang 2 nomor itu loh. Oh, ada ya udah 2 tugas Bu. Iya, 2 tugas ya. Ya. Besaran dan itu.
Nah, ini sebetulnya kinetika ada tugas, tapi saya pikir, waduh, waktunya udah besok harus kuis. Bu Tunjung bilang, besok kuis. Ya, kami kan untuk kimia fisika dikoordinasikan oleh Bu Tunjung. Jadi 4 dosen, ada Bu Mareni, Pak Harso, Bu Tunjung, dan saya itu koordinatornya 1. Ya, jadi kalau udah diinstruksi besok kuis, kami harus melakukan kuis gitu. Biar sama nilainya nanti antara kelas A, B, C, D itu sama cara menilainya. Baik, adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri agak lebih cepat karena memang materinya sudah selesai. Saya akhiri kuliah pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bu. Nah.